Oke, jumpa lagi bersama Pak Deborok di sini ya. Di saat ini yang tetap setia bersama dalam keharmonisan dan suasana yang sedikit romantis di antara kita. Ya, seperti yang sudah-sudah ya, bahwa Pak Deborok memang selalu dirindukan hadirnya. Ya, terutama dalam suasana di malam hari ini dengan membawa kangen yang overload sehingga memaksa aku muncul di antara sepinya dan kekosongan romantismu. Seperti itu. Ya, maksudnya aku sengaja tidak muncul agar kamu rindu aku ya. Karena udah lama memang nggak muncul-muncul ya. Karena kesibukan di sela-sela pekerjaan, di sela-sela melakukan aktivitas sehari-hari sehingga aku kadang menjadi kangen sama kamu ya. Semoga aja kamu kangen aku. Saat ini kamu sudah bersama Pak Deborok tentu saja ya, yang cakep, yang cantik di sana ya. Semoga baik-baik saja, tetap semangat, tetap bahagia dan selalu jaga kesehatan. Agar kita sama-sama bisa pacaran di sini. Pacaran sepihak ya, karena aku yang merayu kamu ya, kamu nggak bisa ngerayu aku kalau gitu. Ya cukup aja di sini kita bisa pacaran. Oke lah. Pada kali ini kita akan bicara tentang pacaran yang romantis ya, romantis banget sama kamu, ya, sama kamu ya. Oke lah. Pada kali ini aku mau jawab juga ya tentang pacaran yang tampaknya seperti menarik banget ya. Karena aku dulu pacaran gak pernah kelar-kelar ya, hingga akhirnya putus di tengah jalan. Ya sama kamu itu. Ternyata pacaran itu setelah aku pelajari di beberapa sumber, ternyata ada tips dan triknya gitu. Jadi kali ini aku bagikan tips-tipsnya agar supaya pacaran kamu tidak putus di tengah jalan, seperti aku ya. Sehingga kamu akan bisa memenuhi pacaran yang sesuai dengan metodologi dan mekanisme yang jelas, terarah, berimbang dan to the point target yang dikehendaki ya. Seperti aku saat ini menghendaki kamu sebagai pacar aku. Ya sebagai cowok yang mempesona itu tentu saja banyak risiko banget ya. Banyak sekali bidadari-bidadari cantik yang naksir, tetapi semuanya aku tolak ya, karena aku sudah ada kamu. Kamu benar-benar istimewa di malam hari ini ya, karena bisa dengerin aku ngoceh dan ngomong sembarangan ya. Kita mulai saja curhatan aku, Pak Deborok ya, pada kamu, agar kamu tetap punya inspirasi setelah dengerin berbagai macam masukan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti ini. Oke, siap ya, ready? Kencangkan dulu celana kamu. Ya belakang-belakang dulu gak apa-apa ya, terus kita lanjutkan lagi. Oke, siap, ready, ya, begicot. Pada kali ini pacaran ya, pacaran itu apa sih ya? Ya dalam bahasa Inggris ya disebut courtship gitu. Maaf ya kalau salah bacanya ya, courtship adalah suatu periode perkenalan antara dua individu ya, kamu dan aku ya, kamu yang cantik, aku yang ganteng gitu. Yang berlainan jenis tentu saja, kamu perempuan, aku laki-laki ya, sebelum pernikahan. Ya atau juga dapat dipahami sebagai hubungan romantis ya, secara de facto ya, kenyataannya gitu. Jadi kamu ketemu aku gitu, pacaran, jalan bersama dan lain-lain gitu. Tetapi kalau di media sosial ini bagaimana ya? Ya pacaran semi lah. Semi. Karena hanya suara aja ya. aku bisa persembahkan pada kamu. Jadi pacarannya
separuh-separuh gitu nilainya, bukan serius banget ya. Kalau serius banget ya aku temuin kamu, ya kan, aku ajak jalan-jalan kamu, aku beliin kamu apa gitu, kamu juga beliin aku apa gitu, jadi sama-sama ya. Ya itu baru pacaran yang bener ya, dan berlangsungnya bukan hanya sekali dua kali atau berkali-kali ya, setelah mengucapkan I love you. Iya, biasanya pacaran kan harus diawali dengan I love you gitu. Aku naksir kamu atau bagaimana gitu. Ya seperti itu. Ada yang diungkapkan, ada yang tidak diungkapkan. Tiba-tiba cemburu dan lempar-lempar batu. Iya nggak tahu lah dia naksir apa enggak gitu. Jadi pacar atau belum nggak tahu ya. Tahu-tahu naksir ternyata ya. Jadi dia lemparin batu dan tomat ya. Ya seperti aku dan kamu di sana. Walau hanya di media virtual seperti ini ya, media sosial seperti ini ya. Kayaknya kita udah mulai pacaran nih. Iya karena kamu nyaman bersama aku kan. Ya di malam hari ini sedikit nyaman bersama aku. Aku tahu kamu baru mikirin aku ya, walaupun cuma sedikit. Gak apa-apa. Cuma kita kan hanya sebatas ini aja. Jadi pacaran kita adalah saat nyaman bersama di sini ya. Kemudian putus karena kuota kamu habis. Kamu bisa beli lagi ya, minta pacar kamu di sana ya. Oh, pacaran itu harus ada pengorbanan dan juga ada biaya untuk itu. Setidaknya beli kuota agar supaya bisa dengerin Padi Borok di sini. Oke, sobat dan teman-teman semuanya ya, yang cantik, yang ganteng. Pengertian pacaran menurutku sih merupakan mission impossible atau possible ya bagi seorang cowok ganteng sepertiku untuk menjalankan suatu hubungan spiritual. Bukan spiritual ya, spiritual ya, kayak gitu. Kan aku padamu hanya di virtual aja. Jadi secara batin aja ya gitu. Di mana kamu yang cantik dan aku yang ganteng bertemu di sini, ini sudah pacaran. Tapi cuma pacaran itu harus dideklamasikan atau diproklamirkan dengan adanya aku naksir kamu ya, dengan menyebut nama I love you, aku kangen kamu gitu. Namun jika kamu berubah ya, menyeretku di dunia, maksudnya ini. Tapi jika kamu berkeinginan menyeretku di dunia realistis ya, jadi kamu ketemuan sama aku gitu, kopdar gitu, kopi darat gitu, yaitu saat bertemu muka gitu, bukan hanya di media online seperti ini, maka 100% kita akan mengawali pacaran untuk yang pertama kali. Karena I love you-nya udah berkali-kali diucapkan ya. Dan tentu saja kita bertemu itu telah melakukan serangkaian aktivitas bersama ya, agar dapat saling mengenal di antara kita. Misalnya ya makan-makan, renang bersama, tidur bersama. Jangan dulu, kita belum muhrim ya, jadi nggak boleh, belum resmi ya, belum resmi jadi pernikahan gitu. Jadi nggak boleh, jangan boleh ya. Ya cukup seperti ini aja di antara aku dan kamu saat ini. Karena kamu memang akan mengenal aku lebih jauh. Ya, lebih jauh di sini. Oke lanjut. Jadi teringat kamu. Ya pacaran di sini ya, dalam pandangan agama ya, sering dimaksudkan sebagai apa ya? Proses pengenalan pribadi masing-masing antara kamu dan dia, antara aku dan kamu ya. Atau disebut dengan istilah keren ta'aruf ya, ta'aruf gitu ya. Nggak pernah ngaji jadi kelepotan itu baca kayak gitu tuh. Atau saling kenal mengenal di antara kita. Iya. Ya pertama saling pandang gitu. Saling mendengarkan. Ya, pacaran merupakan proses perkenalan antara cowok dan cewek. Ya, sebagian
ini adalah menjadi bagian ya, menjadi bagian atau rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga nantinya atau akan menikah pada saatnya. Ya, namun ada aturannya yang harus diketahui, aturan itu, aturan itu ya. Yang dalam hal ini tentu saja bisa ya Pak Deborok berikan. Oke. Yang pertama ya, kamu bukan dikatakan pacaran jika bersama bapak ibumu, adik-adikmu, kakak-kakakmu, saudara sesusuan, atau dari keluarga-keluargamu ada om, tante yang masih ada hubungan darah gitu. Maka ini disebut sebagai muhrim atau yang tidak boleh dinikahi ya. Jadi ini ada aturannya kayak gitu. Jadi nggak boleh kamu nikahin adik kamu gitu, nggak boleh. Atau ibu kamu ya, jadi bisa Oedipus komplek kayak gitu. Kayak zaman baulak aja. Oke, yang kedua juga maka pacaran itu adalah seseorang yang di luar keluargamu atau di luar saudara muhrim kamu ya. Karena kaidah pacaran itu sendiri adalah langkah awal untuk membuat suatu ikatan pernikahan atau perkawinan, kemudian membentuk keluarga baru dan beranak pinak. Beranak pinak kayak apa aja. Dan berkembang biak kayak apa aja juga. Ya, maka kita harus pilih jalur aman saja di luar jalur sedarah, ya, di luar muhrim kita. Agar kita bersaudara juga akan semakin berkembang dengan baik. Kita bersaudara dalam bisa dalam satu ikatan pernikahan, ya kan? Ada antara kakak aku dan kakak kamu gitu, atau kamu dan aku gitu. Yang lain bersaudara, jadi bersaudara karena ikatan itu. Ya indah banget ya. Jika sebenarnya kita saudaraan ya, saudaraan dengan itu, artinya ikatan pernikahan itu bisa membuat banyak saudara ya. Kamu dengan teman kamu dengan aku dengan si A, si B gitu. Jadi rangkaian persaudaraan yang sangat besar di antara kita gitu. Agar supaya kita saling membantu dan saling menghargai bahwa kita semua adalah saudara. Kayak gitulah. Oke. Lalu apakah pacaran itu dosa apa enggak ya? Nah ini banyak teman katakan pacaran itu dosa loh. Iya, dosa aja jika ada sesuatu aturan-aturan yang dilanggar gitu. Ya banyak hal yang harus kita ketahui agar dapat menjadi garis-garis haluan rumah tangga. Garis sebenarnya bukan itu ya. Garis-garis haluan garis-garis besar haluan pacaran gitu. Karena belum rumah tangga. Ada beberapa hal yang bisa aku sampaikan bahwa pacaran itu harus apa ya? Gak harus juga boleh deh, asal kamu tahu resikonya aja. Karena harus melihat dari sisi yang pertama itu adalah norma sosial. Ya sosial di sini ya beda dengan sosial di sana. Di Indonesia beda dengan di luar negeri sana, norma-norma sosialnya mungkin berciuman di jalan itu biasa bagi mereka, tapi di sini nggak biasa seperti itu. Jadi ini adalah melanggar norma sosial gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah mungkin ada norma agama juga. Jadi agama lebih tegas lagi bahwa melarang ya hubungan pacaran itu sesama jenis dah, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan lah. Kayak gitu ya. Apalagi bergandeng tangan atau bergelap-gelapan di suatu tempat gitu. Jadi ada norma agama di situ yang nggak boleh dilanggar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada juga mungkin norma adat budaya setempat gitu. Jadi kalau adat budaya setempat itu nggak boleh ya nggak boleh gitu.
karena itu melanggar adat dan itu pasti ada masing-masing semuanya itu ada konsekuensinya ya, baik terlihat atau nggak terlihat. Nah disitulah yang menjadi persoalan bagaimana akhirnya dari pacaran kita kalau melanggar norma-norma tersebut. Jadi kita harus cari jalan yang aman-aman saja ya. Aduh, kamu itu ya. Karena hal itu berkaitan erat juga dengan tujuan pacaran itu sendiri. Maka apakah pacaran untuk tujuan saling mengenal atau mencari pasangan hidup atau sekedar bersenang-senang atau yang lainnya ya, monggo silakan aja itu hak pribadi kamu. Karena pacaran itu belum tentu bisa menuju atau melangkah ke jenjang pernikahan ya. Jadi harus hati-hati ya. Ya kalau iya, kalau enggak gitu. Aduh, rugi. Udah modal hilang semua ya, jadi rungkat semua, tentean ya. Jangan terjadi semacam demikian ya. Makanya harus dipikirkan secara baik-baik, dipertimbangkan secara baik-baik ya. Apakah pacar kita itu benar-benar bisa dinikahi apa enggak, yang cocok apa enggak gitu. Ya itu tergantung juga pada selera masing-masing dan pilihan masing-masing. Dan pepatah orang tua, kamu harus istihar dulu ya, atau mendapatkan jawaban yang benar gitu. Ya itu monggo juga, itu silahkan. Harus dengan bibit bobot-bobot ya silahkan juga ya. Dan apakah menjadikan pacaran itu sebagai ajang untuk saling mengenal? Ada pula yang menjadi pacaran itu sebagai cara tahap awal untuk mengikat pasangan pacar itu sebelum menikah. Ya jika perlu atau berpandangan seperti ini ya lakukan aja, asalkan dengan catatan-catatan yang sudah ada sebelumnya atau catatan-catatan norma-norma itu yang harus dipahami dan ditaati. Nah, itu aja agar selamat aja dan baik-baik saja ya. Oke, dan tentu saja itu perlu dapat dipahami sebagai salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang atau seorang individu yang beranjak dewasa. Ya dulu sih teman-teman yang SMP itu mungkin ada mengenal dengan pacaran monyet ya. Pacaran monyet ya, cinta monyet gitu, artinya cinta hanya seumur jagung ya. Jadi sekarang pacaran besok putus, sekarang pacaran besok putus, tapi anehnya gonta-ganti pacar gitu. Itu belum bisa serius gitu, hanya naksir-naksir doang gitu, hanya goda-goda doang gitu. Dan banyak orang ya, hubungan ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan dan penuh dengan warna kehidupan. Iya gitu. Makanya sering terjebak dalam pacaran ini menjadi sesuatu yang kemungkinan kalau melanggar dari norma atau apapun itu, yang namanya melanggar itu akan mendapatkan sesuatu yang kurang begitu bagus, kurang begitu baik ya. Jadi untuk agar kita tetap baik-baik saja ya, tentu jangan melanggar dengan aturan-aturan yang sudah ada. Tetapi juga dapat menjadi tantangan ya dan penuh liku. Kadang membuat kita patah hati ya, marah, cemburu, baper, lempar piring, lempar anduk, atau apa deh yang bisa dibanting gitu saat kesal dengan pacar kita. Lemparin HP ya, boleh aja atau lemparin sendal gitu. Tapi jangan ekstrim gitulah, masa kambing digebukin, emang pacar kamu kayak kambing. Tenang aja ya, masih ada yang lain nih, yang mungkin jauh lebih baik dari si dia, atau memang itu memang sudah bukan apa ya, bukan jodoh kamu gitu aja gitu. Atau kamu bisa berkesimpulan pacar atau penyakit sih. Kok kayak gitu ya? Ya kadang-kadang selagi kita bahagia itu, woi, dunia itu milik kalian berdua. Ya seperti aku dengan kamu ya saat ini ya. Waktu ini adalah milik aku dan kamu.
jadi batuk. Ya, menurut banyak orang ada juga sih yang menulis bahwa ada dampak negatif atau positif dari pacaran di usia ABG terutamanya, anak baru gede. Dan salah satu dampak negatif itu yang sangat menonjol itu adalah mengganggu atau menghambat pendidikannya. Itu ya yang paling populer. Jadi mikirin pacarnya, terus ketemuan pacarnya, terus di ujung sudut sekolah ya. Buru-buru mau pergi pulang gitu, pacaran. Ya kayak gitu. Ya, itu juga normal aja, tapi itu harus dikendalikan sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi kadang juga kurang nafsu belajar, kurang berselera makan, ya, gundah, pesimis, muntah-muntah, stres, dan segala sesuatu yang berdampak buruk bagi kesehatan dan psikologisnya. Ya, itu. Karena pacaran juga masalah psikologis ya. Pasalnya orang yang terlalu sibuk dengan pasangannya atau pacarnya bisa jadi lupa diri karena kewajibannya sebagai seorang pelajar. Hal ini pun akan membuatnya jarang belajar dan mengakibatkan menurunnya prestasi. Ya, itu analisanya kayak gitu. Belum lagi saat kamu tinggalkan aku. Sedih rasanya. Wah, sedih banget rasanya. Apalagi kamu tinggalkan aku atau sengaja selingkuhin temen deketku dan aku melihat kamu bersama dia. Aduh, merana banget. Tega-teganya kamu seperti itu ya. Iya, maka wajar kalau jadi gelap mata ya, karena lampu mati. Makan gak berselera karena gak punya duit ya untuk beli kota. Yang tadinya kota itu terus menerus diberikan pacarnya ternyata sudah habis gitu. Harus cari pacar lagi agar kotanya tetap penuh. Ya, efek patah hati, wah itu adalah tragedi yang memilukan ya, sering terjadi, yang membuat fenomena pada diri kita. Dan oleh sebab itu sih haruslah kita banyak cadangan pacar. Jangan cuma satu, tapi banyak gitu ya. Ya bisa menjadi solusi atas ini ya, agar supaya apa? Kita nggak stres. Ya cuman harus pintar-pintar aja membagi waktu ya. Jangan sampai pacarnya namanya borok gitu diganti dengan orang yang lain gitu. Jadi nanti salah sebut jadi masalah ya. Karena pada prinsipnya hilang satu tumbuh 1000. Iya, mobil aja pakai ban cadangan kan. Dan aku yakin aku jadi cadangan kamu. Ya bolehlah. Jadikan aku pacar yang kelima, yang terakhir aja. Silakan kamu pacaran dengan yang lain. Asal aku yang terakhir aja, gak apa-apa deh. Oke. Masih asik bersama Pak De Borok di sini ya, yang selalu bahas-bahas yang tidak bermutu. Ya cuman sekedar menghibur di antara kita, yang pasti kita akan tetap saling bahagia dimanapun, di saat kapanpun, dan dalam situasi apapun. Kita tetap saling bersama agar rindu terus dan rindu tak pernah putus di tengah jalan ya, walaupun berseberangan, namun tetap bisa saling memandang dan mendengarkan. Pak De Borok. Oke, sebagai cowok mempesona ya, kita berharap cewek-cewek akan selalu merindukan dan selalu memimpikan. Syukur-syukur para bidadari itu akan terpesona 40 hari 54 malam ya gitu. Dan di sini kita sebagai cowok yang elegan atau elegan ya, nggak paham aku, haruslah memiliki pesona yang setidaknya ada beberapa ya, selain
pakaian yang trendy, sepatu cumel gitu, sabuk popol. Jangan lupa kacamata 4 dimensi agar penampilan kita jauh lebih menarik dari yang lain ya. Kalau cowok yang lain itu pakai 2 dimensi, kita 4 dimensi. Kalau mereka kuotanya 3 giga ya kita harus lebih 10 giga gitu agar bisa dibagi-bagi gitu dan leluasa untuk men-chatting pacar kita. Oke, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan bahwa kita sebagai cowok ganteng luar dalam haruslah memiliki minimal kesadaran atau sesuatu yang harus menarik di antara yang lain. Oke, yang pertama sebagai cowok ganteng atau cewek yang mantep gitu, cantik luar dalam ya. Itu adalah yang pertama itu realistis apa adanya terhadap pacar kita. Tahu kan maksudnya? Ya maksudnya seperti ini ya. Yang paling mendasar dalam hal ini agar kita sadar sesadar-sadarnya bahwa jangan pernah coba kamu untuk mengubah pacar kamu menjadi orang lain. Sudah tahu generik ya, gendut tapi menarik. Jangan dibuat seperti Barbie yang bonekanya tinggi ngelencir langsing gitu tuh. Jangan kayak gitu. Biarkan apa adanya gitu. Ya, gendut tapi menarik gitu. Senyumnya smile gitu. Rambutnya iko, ya, biarin aja. Jangan kamu ubah di rebonding ke atas gitu. Jika sudah memiliki rambut yang hitam ya buat apa disuruh-suruh jadi blonde ya, merah pirang gitu. Lagi masih bisa dimodifikasi, no problem gitu, boleh-boleh saja ya. Ya silakan aja, karena yang menikmati pacar kamu adalah kamu sendiri. Dan orang lain ya, kadang-kadang juga malah ada yang like dan dislike, tentu saja seperti itu. Tapi lebih cenderung kepada kamu sendiri. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang paling penting adalah cintailah dia itu apa adanya. Ya seperti apa ya, seperti aku dan kamu. Ya, dan mempelajari nilai-nilai yang lebih dari yang dia miliki. Ya mungkin secara kasat mata, pandangan mata kamu bahwa pacar kamu itu seperti artis ya, artis yang keren gitu, nggak apa-apa. Karena setiap itu tentu saja memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan, dan aku yakin lah pacar kamu itu istimewa dari pacar kita yang lain. Iya, seperti aku selalu mengistimewakan kamu di malam hari ini kalau kamu tetap stay and enjoy bersama Pak Diporo. Dan oke, yang kedua itu kamu harus bisa berkomunikasi yang terbuka dan jujur gitu. Ya kita ngobrol-ngobrol terbuka dan ngobrol-ngobrol yang jujur aja lah. Kalau kita nggak punya duit ya bilang aja nggak punya duit gitu. Daripada kita repot. Pasangan kita ya, pacar kita itu harus saling mendengarkan gitu, berbicara terbuka dan jujur tentang perasaan, tentang harapannya dan kekhawatirannya di masing-masing antara kamu dan aku. Ya ketika ada masalah ya biasanya ya jangan biarkan hal itu terpendam atau dibiarkan berlarut-larut karena akan menumpuk jadi gundukan gunung gitu yang di suatu saat bisa meledak. Meledaklah di antara kita. Ya sebaiknya dibicarakan masalah tersebut secara baik-baik gitu, mencari pemahaman bersama gitu. Kalau aku tak punya uang buat kencan, buat pesenin kamu es teler gitu, ya maka sebaiknya jujur aja bahwa kamu bilang ya kamu yang bayarin dah. Misal lagi kamu lagi yang bayarin, nah ini gimana nih? Atau berusaha mencari solusi yang baik bagi kita.
Apakah ngutang dulu atau ninggalin KTP dulu? Ya seperti aku dan kamu saat itu ya dalam mencari solusi. Walau sampai sekarang belum dibayar-bayar utang itu. Dan jika memang benar kita tak bisa menemukan solusi atau tidak cocok dalam satu hal permasalahan di atas ya, segera saja putus. Tega amat putus. Langsung putus. Nah bagaimana lagi ya? Karena bisa mengurangi penderitaan kan? Bisa mengurangi beban pikiran gitu. Ya putus aja langsung deh. Lah kan katanya kita harus cari nyaman dan bahagia gitu ya. Maka ketidakcocokan atau salah paham yang akut ya daripada berlanjut nggak baik gitu, ya sudah, say goodbye aja. Kalau belum dalam ikatan pernikahan kan, ya masih dalam tahap pacaran gitu. Ya namun jika sudah sudah nikah ya jangan sampai kayak gitu. Ya ini hal yang sangat buruk kalau gitu tuh. Makanya harus hati-hati sejak awal ya. Jadi harus pahami dulu pasangan kita, pacar kita itu harus dipahami secara baik-baik gitu. Agar supaya berpacaran efektif dan efisien. Ekonomis. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga itu mungkin kita harus saling mendukung ya, mendukung, menghormati dan menghargai pacar kita. Ya, dalam hubungan yang baik kita memang harus saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Ya, aku mendukung mimpi dan ambisi kamu sebagaimana kamu mendukung aku dalam segala hal. Iya. Kecuali pacaran lagi dengan wanita lain. Wah. Ya, kecuali selingkuh ya. Aku gak pernah mendukung kayak gitu. Ya kita memang harus saling menginspirasi untuk berkembang sebagai pasangan yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Wih, kamu. Ya, aku sih selalu ingin menghargai perbedaan pendapat dan tetap menghormati hak masing-masing. Ya, merupakan impianku agar hubungan yang sehat, agar sehat dan bahagia ya, terutama kamu itu. Yang selalu cuekin aku dengan drama kamu, dengan sinetron kamu. Gak apa-apa kok gitu, menghabiskan waktu nonton Hidayah. Oh. Aku suka banget ya kamu nonton Hidayah gitu ya, walaupun menghabiskan waktu berjam-jam gitu gak apa-apa. Agar kamu selalu tahu bagaimana menjadi pacar yang baik. Itu harapan gue aja ya. Tapi nyatanya juga belum baik kok kamu terhadap aku ya. Karena belum like dan share. Tapi aku seneng banget lah pokoknya. Bagaimanapun juga aku suka utang, kamu diam. Walau kamu ngeblok nomorku di HP kamu, gitu, di medsos kamu, ya kan? Aku diam aja, karena aku paham banget ya. Kamu masih kangen dan sebut-sebut namaku kan? Namaku selalu ada di dalam pikiran kamu. Ya walaupun kamu gak online di medsos ya, kamu masih kangen aku kan? Wah itulah kamu. Aku selalu menghargai kamu ya, agar kamu bahagia aja. Keinginan aku sih kamu masih tetap pada koridor jalan yang benar. Jangan mencoba tersesat atau mencintai orang lain yang sebelum kita putus. Jadi putusin dulu aku dong gitu, baru mencintai orang lain gitu. Gak apa-apa kok. Iya, aku sadar banget gak apa-apa. Aku menghormati banget dan menghargai keputusan kamu untuk memutuskan aku, karena aku memang bukan milikmu. Pasrah banget ya aku ya. Iya dah, pasrah banget sama kamu. Gak apa-apa, yang penting kamu bahagia. Gitu aja. Oke. Selanjutnya yang keempat itu kalau saya
kesimpulkan itu adalah kita terus memiliki kepercayaan dan kesetiaan pada pacar kita. Ya ini yang sulit-sulit gampang ya, gampang-gampang sulit. Ya sebagai cowok yang mempesona sih bagiku kepercayaan itu adalah fondasi penting dalam setiap hubungan berpacaran. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan kita akan mudah goyah dan sulit bertahan dan bubar dalam 1 jam saja. Bukan hanya 1 jam lah, 1 menit saja kita tawuran udah selesai itu rumah hancur kita bakar. Ya bayangkan saja kamu main medso itu 7 hari 9 malam ya bersama mereka, bersama teman-teman kamu yang teman kamu itu yang jauh lebih dari aku kan, yang punya tampang yang cakep ya, lebih cakep, badan yang lebih atletis. Aku kan nggak terlalu sipek doang, aku 10 pack aku tuh ya, jadi wajar aja kalau aku diduakan ya, karena posisi perutku nggak six pack gitu. Aku nggak curiga kok itu, nggak marah juga, nggak cemburu juga ya, karena aku percaya kamu itu terlalu buruk bagi mereka. makanya mereka bakalan naksir kamu sekali, nggak bakalan naksir kamu lah, karena kamu setia padaku. Ya, kamu telah memberikan kesetiaan dan komitmen dalam hubungan kita. Itu adalah kunci dan untuk membangun kepercayaan. Makanya sebagai cowok yang canggih, kita harus selalu saling percaya dan mempercayai ya dengan pacar kita, dan memberikan ruang khusus pribadi ya. Walaupun sudah kuberikan ruang pribadi kamu itu seluas-luasnya, tetapi maaf saja ya, untuk kamar mandi cukup 1 meter persegi aja sudah cukup ya. Jadi kamu nggak usah renang di situ. Gitu. Nah itu kepercayaan dan kesetiaan itu sangat penting bagi hubungan pacaran kita. Jadi sampai kapanpun kalau kita sudah nikah atau sudah membentuk suatu keluarga ya, itu harus ada itu kepercayaan dan kesetiaan. Jangan sampai pergi ke pasar udah dicemburuin, jadi kita beli makanan online semua gitu. Jadi pacar kamu kayak apa ya? Ya jalan-jalan lah, lihat situasi pasar gitu, lihat situasi apa gitu ya, kebun gitu, agar supaya pacar kamu nggak kuper ya, kurang pergaulan. Oke, selanjutnya yang kelima ya, sebagai pacar yang baik ya, kita harus bisa kompromi dan memberikan pengertian, saling memberikan pengertian, bahwa kita memang sadar bahwa kamu dan aku itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, memang aku sadar banget deh jika hubungan pacaran kita itu tidak selalu berjalan mulus. Kemarin dibeliin semangkok, kamu habisin, ya kan? Aku pesen lagi 2 mangkok bakso, kamu habisin juga. Gak apa-apa deh. Aku sangat pengertian kok, bahwa kuota 100 GB pun kamu embat juga untuk main goyangan TikTok gitu ya. Aku pengertian juga lah. Gak apa-apa deh, asal punya uang aja aku beliin. Sampai aku berikan kamu kota itu ngutang loh. Ya gak apa-apa demi kamu. Dan hal lain yang indah itu kita kadang muncul perbedaan pendapat atau keinginan yang berbeda. Aku tahu, kamu tempe gitu. Aku keju, kamu racun. Ya aku harus paham banget ya sama kamu ya. Maka ingin ketemu aku ya. Maka kamu ingin ketemu aku karena kesetiaan kamu padaku ya. Kompromi dan pengertian kamu ya. Jam 1 pagi aja molor sampai jam 4 pagi jelang kokok ayam. Itu karena kamu memberikan pengertian juga. Gak apa-apa lah mainan dari jam 1 pagi hingga jam 4 pagi gitu. Dan aku harus kerja bubar deh ya, kerja.
tinggalin kamu gitu, nggak apa-apa. Karena kita sudah tahu, sudah sepakat dengan kebiasaan masing-masing bahwa jam 7 pagi harus siap-siap kerja, sementara jam 10 kamu masih molor. Dan inilah saatnya untuk belajar berkompromi ya, dan saling memahami. Ya, walaupun itu sulit, tetapi saat ini pun kamu tetap tidak memaafkan aku. Ya, wajar aja kita bubar ya. Ya, kompromi tidak berarti salah satu pihak harus mengorbankan keinginan atau prinsipnya sih, enggak gitu. Melainkan mencari titik tengah yang memuaskan kedua belah pihak antara aku dan kamu. Itu sih keinginanku. Namun jika memang menjadi sakit hati tanpa ada paham itu ya, ya udah, aku memang bukan milik kamu. Walaupun aku yakin kamu masih kangen aku ya. Minimal aku yang kangen kamu deh kalau gitu. Ya nggak bisa dipaksakan ya. Kadang-kadang memang sebel gitu kan, nggak apa-apa. Kalau sebel dipupuk terus-menerus ya jadi sebel beneran ya. Kalau marah dipelihara ya marah terus gitu. Dan yang paling penting saat kamu benci ya pikirkanlah baiknya. Kalau kamu sayang ya terus saja sayang. Jangan dikasih kendor gitu. Oke, selanjutnya itu yang berkenaan dengan pacaran itu biasanya kan ada waktu-waktu khusus ya untuk ketemu gitu. Jadi kualitas waktu atau saat-saat waktu dalam bertemu itu haruslah berkualitas, harus baik gitu. Tidak harus berkuantitas yang banyak, 7 hari 7 malam gitu misalkan. Nggak perlu kayak gitu. Tapi 1 jam pun atau 1 menit pun ini sudah ketemu udah merasa deket banget itu ya. Karena itu rasa cinta kita. Lah dari awalnya kan selalu ngobrol-ngobrol di medsos gitu ya. Fotomu kamu pampang dengan foto orang lain ya. Sedangkan aku juga pampang video orang lain yang jauh lebih ingusan. Merupakan dari awal privasi yang nggak jelas sih memang. Kalau udah oke dan jadian barulah yuk keterbukaan dan kejujuran dimulai. Kalau di medsos kan harus kayak gitu ya, tampangnya bagus gitu, cakep, cantik, ganteng itu, ternyata aslinya enggak seperti itu karena pakai orang lain agar supaya menarik untuk membuka suatu perbincangan gitu, pendekatan. Nggak apa-apa. Toh akhirnya kalau sudah mengenal lebih jauh nanti kan juga akan jujur sendiri gitu ya. Walaupun namanya juga medsos, kadang menipu ya. Setiap waktu kita nyanyi-nyanyi di medsos, ya kita buat kita bahagia. Ya benar-benar aku menjaga kualitas waktu bersama kamu ya, menjadi sangat penting dalam hubungan pacaran kita yang selalu bahagia. Wis, kamu di sana. Iya habis kota aku bela-belain ngutang loh, atau nyuri internet tetangga. Atau cari gratisan di alun-alun. Dan saat itu kita bekerja sama untuk menciptakan momen indah dan berharga bersama kamu. Berharga banget ya bersama kamu untuk menguatkan ikatan emosional, dan ternyata kamu naksir aku. Kapok ya. Ya berkesan sekali lah walau hanya di telepon, di medsos ya gitu. Seakan HP udah jadi bantal guling ya saat tidur. Dan HP kamu sudah jadi gayung saat BAB sehari-hari bawa terus HP juga kamu ya. Agar kamu bisa mantau aku kan. Ya sehari hampir gak cukup buat ngelayanin telepon kamu ya, mengalokasikan waktu tanpa gangguan dari perangkat HP sampai jebol berkali-kali, itu risiko ya demi lancarnya pacaran. Ya gitu, waktu tuh habis di medsos pacaran dengan kamu, kamu gak nyadar ya.
Dan besoknya ngutang lagi ya, ya begitu perjuanganku padamu karena kamu adalah pacarku yang istimewa. Wis. Ya, yang terakhir mungkin aku bisa bilang bahwa aku itu atau kita ya yang punya pacar itu harus menghargai privasi masing-masing. Ya, sementara hubungan pacaran melibatkan kedekatan dan keintiman. Ya, jadi setiap individu ya tetap harus memiliki privasi yang harus dihargai juga ya. Jadi dia berhubungan dengan siapapun asal bukan perselingkuhan atau usaha perselingkuhan gitu. Ya boleh-boleh aja lah, yang positif-positif aja, nggak melanggar norma-norma yang di atas tadi. Ya. Jadi memberikan ruang pribadi bagi pacar ya untuk menjaga identitas dan kehidupan pribadi itu menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan tentu saja dalam hubungan antara kamu dan aku. Dipercaya gak selingkuh sama pacar teman ya? Pacar teman, privasimu tetap aku jaga walaupun memang kita jauh. Kalau di backstore kayak gitu. Dan nggak tahu deh apa yang kamu kerjakan di sana ya, dengan siapa kamu saat ini dan semalam berbuat apa, tetap aku hargai deh. Aku sangat menghargai gitu ya, karena aku hadir bersama kamu di malam ini hanya untuk ungkapkan segala apa yang jadi unek-unekku dan harapanku agar kita selalu baik walau udah gak lagi pacarku. Kita putus. Ya, oke. Ya oke, demikian dulu ya catatan-catatanku di malam hari ini ya untuk temani kamu di tidur kamu ya, dan di saat-saat apapun di saat kamu sedang sendiri atau dengan siapapun, dan kita ketemu lagi kapan-kapan lagi bersama Pak Deboro pada sesi yang lain. Terima kasih.